kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku bernyanyi bagimu, ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih buat pengorbananmu yang begitu sempurna atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan renungan. Ajar kami memahami dan mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 16 September 2025. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, yang mana hari ini memiliki tema bukti kehidupan kerajaan. Baiklah saudara, membaca terlebih dahulu dalam Mazmur pasal 51 dan dalam kitab Daniel pasal 4 dan pasal sampai dengan pasal yang ke-6. Saya akan membacakan beberapa ayat bagi saudara. Yang pertama dari Daniel 4 ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu.
Saya akan membaca selanjutnya di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat ke-8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Berikutnya di ayat ke-18, itulah mimpi yang telah kudapat aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Beltsasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkau yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Berikutnya ayat yang ke-37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Perenungan kita pada hari ini, saudara. Setiap orang ingin hidup dalam kemenangan dan kemuliaan. Namun kehidupan kerajaan Allah bukan hanya tentang berkat atau kekuasaan, melainkan tentang transformasi hati. Di luar terang kerajaan surga, manusia tidak dapat melihat dosanya sendiri, seperti orang buta dalam gelap. Dosa tampak samar atau bahkan tidak tampak. Tetapi ketika tentang terang surga menyinari hati, maka dosa akan tampak nyata. Dan dari sinilah pertobatan sejati dimulai. Kitab Daniel pasal 4 adalah kesaksian pribadi Raja Nebukadnezar, seorang raja yang besar namun sombong, yang kemudian mengalami kehancuran, lalu pemulihan dan pengakuan bahwa hanya kerajaan Allah yang kekal. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap orang percaya? Maka hal yang pertama, hidup dalam kerajaan sorga akan menyadarkan kita akan dosa. Dapat saudara baca dalam Daniel 4 ayat 30-31. Yang berkata, bukan inikah Babel yang besar itu, yang dengan kekuatanku yang dahsyat telah kubangun, menjadi kota kerajaan untuk kemuliaan kebesaranku? Nebukadnezar sebelumnya tidak menyadari dosanya. Kesombongan menutupi penglihatannya. Di luar terang surga, dosa bisa tampak sebagai keberhasilan atau pencapaian pribadi. Tapi Allah tidak membiarkan kesombongan terus tumbuh dalam kehidupan seseorang yang ingin dipakainya. Dapat saudara baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dan Yesaya 5 ayat 20. Hal kedua, konsekuensi hidup tanpa terang surga akan menjatuhkan kita dalam kehinaan. Dapat saudara baca dalam Daniel 4 ayat 31-33. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang di padang, sampai engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dosa membawa kebutaan dan penyesatan. Namun Tuhan izinkan Nebukadnezar hidup seperti binatang untuk menyadarkan bahwa tanpa Allah manusia kehilangan martabat sejatinya. Tanpa terang kerajaan Allah, seseorang tidak hanya gagal melihat dosa, dia juga akan jatuh dan hancur oleh dosa itu sendiri. Dapat saudara baca dalam Amsal 16 ayat 18 dan juga dalam Yeremia 17 ayat 9. Yang ketiga, bukti kehidupan dalam kerajaan surga adalah pertobatan dan pemulihan. Dapat saudara baca dalam Daniel 4 ayat 34 dan ayat yang ke-37 yang berkata, tetapi setelah waktu yang ditentukan itu berlalu, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali kepadaku. Sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga. Ketika terang surga menyinari hati Nebukadnezar, ia melihat dosa dan bertobat. Ia tidak lagi memegahkan dirinya, tetapi meninggikan Allah. Inilah tanda kehidupan kerajaan surga, yaitu hati yang berubah dan hidup yang memuliakan Tuhan. Dapat saudara baca dalam Roma 12 ayat 2 dan Mazmur 51 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Nebukadnezar adalah contoh dari seseorang yang hidup dalam kegelapan dosa, lalu dibukakan matanya oleh Tuhan. Saat terang surga datang, ia bukan hanya melihat dosa, tetapi juga mengalami pemulihan dan kehidupan yang baru. Tanpa terang Kristus, kita tidak akan sadar betapa rusaknya hati kita. Seperti seseorang yang baru menyadari kotoran di wajahnya setelah bercermin.
Demikian pula kita baru bisa melihat dosa kita saat terang Tuhan menyinari hati. Cermin itu adalah firman Tuhan. Tanpa cermin, wajah kita mungkin terasa bersih, padahal sebenarnya kotor. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu dan perenungan bagi kami pada hari ini, yang memberikan pandangan bahwa kami harus hidup dengan menerima terang dari Kristus Yesus, supaya kami bisa melihat bahwa kami adalah orang-orang yang perlu bertobat dan perlu pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.